Pertanyaan yang sangat menggelitik Bapak dan Ibu, kenapa umrah atau haji itu wajib dilaksanakan di Makkah? Bahkan di Makkah pun tertentu tempatnya. Tawaf di depan Ka'bah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Kalau di haji ada wukuf harus di Arafah, mabit di Muzdalifah, jumroh di Mina. Walaupun dilaksanakan di Mekah tidak di tempat yang ditentukan, maka tidak sah umroh atau hajinya. Makanya kalau orang di asrama haji belum haji Pak, baru praktik manasik haji. Anak TK latihan di Istiqlal di Jakarta belum, apalagi anak TK ya, yang gede aja di asrama haji belum ternilai. Harus di Mekah pun tertentu tempatnya. Mengapa haji umroh harus dan mesti harus dilaksanakan di Makkah? Ada 4 jawabannya Bapak. 1, lapisan bumi yang tertua ada di Makkah. 2, manusia pertama yang hidup di muka bumi juga di Makkah. 3, bangunan yang pertama kali yang ada di muka bumi juga di Makkah. 4, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir pun ternyata lahir di Makkah. Maka ada nyanyiannya Pak kalau di Jawa Barat. Maaf yang bukan Jawa Barat, dengerin aja dulu ya Pak ya. Kanjeng Nabi Muhammad Ramana Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Makkah, diutus di Makkah, teras ngalih ke Madinah, wafat di Madinah, dikuburnya di Madinah. Bukan ya di Rawadah betul Pak. 100 malah udah capek-capek jawab Pak ya. Betul di Rawadah Pak. Nah ini kenapa haji umroh harus di Mekah Pak? Ada kaitan dengan 4 ini dan 4 jawaban. Lapisan bumi yang tertua ada di Mekah menurut para ahli. Bahkan dulu tahun 1994 Profesor Dr. B.J. Habibie mengadakan simposium internasional yang dihadiri oleh para ulama, zu'ama, para ilmuwan. Salah satu topik yang hangat dibicarakan tentang lapisan bumi. Sepakat semua Pak, lapisan bumi yang tertua ternyata di Makkah. Bahkan terbicarakan gunung yang pertama kali muncul di permukaan bumi juga di Makkah, yang namanya Jabal Qubais. Yang saat itu Jabal Qubais pernah disinggahi Nabi Ibrahim. Di atas puncaknya menyerukan tentang seruan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Serulah kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Pastilah mereka akan berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meskipun dengan berkendaraan unta yang kurus, saking jauhnya perjalanan maknanya. Nah sekarang sudah tidak terlihat Jabal Qubais Pak, karena sudah dibangun istana raja. Istana rajanya depan hotel kita, nyebrang jalan. Hotel Nawaji nyebrang jalan tuh istana raja Pak. Tapi sayang Bapak Ibu nggak dapat undangan raja, jadi nggak bisa masuk ya. Gak apa-apa, Pak Rahmat gak dapat undangan raja. Saya mah teristimewa dari raja. Kenapa? Saya dapat undangan Allah Subhanahu, dapat undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan ini lebih mulia Pak, lebih mulia Bapak dan Ibu. Oleh karenanya lapisan bumi yang di Mekah tertua, lihat Bapak kiri kanan sekarang, gunung-gunung yang ada di Makkah ini tidaklah ada pepohonan, betul Pak? Yang ada adalah bebatuan. Menurut teman saya, karena saking lamanya di permukaan bumi sehingga jazirah Arab seperti ini semuanya Pak. Nah ada kaitan apa dengan umroh Pak? Dengan tanah. Sehingga ada dulu zaman saya nyantri, ada apa kaitannya dengan tanah? Kok tanah Mekah yang diperkenalkan? Kan di Bogor juga lebih bagus tanahnya, betul kan Pak ya? Walaupun tanah Bogor membawa banjir bagi orang Jakarta karena pohon-pohonnya dibabatin gitu ya. Bapak dan Ibu, ternyata ada pelajaran Pak. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah, bahkan dikembalikan kepada tanah, dibangkitkan pun dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah berfirman,
Dari tanah Allah ciptakan, kepada tanah Allah kembalikan, dan dari tanah Allah membangkitkan. Ada kaitan apa dengan ibadah haji dan umroh, Pak? Ada pelajaran ke akhiratan. Bapak kemarin diantar keluarga, diantar sampai ke ruang tunggu pesawat, nggak bisa karena nggak punya boarding, nggak punya tiket ya Pak ya. Tuh gambaran awal dari rumah ke kuburan, Pak. Betul, Pak? Saat take off pesawat, gambaran ruh diangkat ke alam barzah. Saat Bapak di mikot di Bir Ali tadi, tanggalkan baju kebesaran, ganti dengan kain ihram, latihan sebelum memakai kain kapan? Kapan Bapak Ibu memakai kain kapan? Jawaban di belakang saya sewaktu-waktu. Ya, Bapak betul kan Pak, keakhiratan Pak ya? Sekarang kita nggak bawa apa-apa ya Pak ya, hanya kain putih. Kematian pun kita tidak membawa apa-apa, hanya kain kapan dan amal. Maka kata guru saya Pak, haji dan umroh memberikan pelajaran kepada kita yang sangat berharga agar sukses saat kematian kita. Masya Allah Pak, agar sukses saat kematian kita. Ingat, Allah ciptakan kita dari tanah, Allah pun mengembalikan kepada tanah, bahkan kita dibangkitkan dari tanah. Maka tanah Mekah jadi sumber inspiratif buat kita Pak, untuk tadabbur, untuk mengambil pelajaran. Yuk kita sadar diri bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Itu tanah Pak. Ini kalau saya tuntaskan pembicaraan nomor 1 saja ini gak selesai sampai subuh. Kalau Bapak saya paksa jangankan sampai maghrib, jangankan Bapak saya juga nggak mampu Pak untuk membicarakannya. Capek juga, ngantuk. Belum ini Albek sudah menanti untuk kita santap ya Pak ya. Baik, kita ke poin yang kedua aja Pak. Kenapa haji umroh harus dilaksanakan di Makkah? Nah, insya Allah manusia pertama yang hidup juga ternyata di Makkah. Siapa namanya? Nabi Adam alaihis. Saat diturunkan oleh Allah dari surga, Adam di India Pak, Hawa di Jeddah. Kemudian Allah pertemukan di Arafah, khususnya di Jabal Rahmah. Insya Allah Bapak Ibu nanti tur Mekah, ke Arafah, ke Jabal Rahmah, silahkan naik ke atas. Bagi yang mampu, yang nggak mampu nunggu sama saya di bawah. Ya. Iya, yang mampu, yang nggak mampu nggak usah, di bawah aja. Saya nggak pernah naik lagi Pak. Udah di bawah aja nungguin Bapak dan Ibu yang nggak naik. Ya, yang muda-muda aja silahkan naik ke atas. Nanti tentang Jabal Rahmah Ustadz Wildan akan menyampaikan saat tur Mekah. Apa pelajarannya dari haji dan umroh Pak? Berkaitan dengan Nabi Adam. Oh, Allah ternyata ngajak kita supaya napak tilas Nabi Adam alaihis. Pertama, berasal dari surga, kembali ke surga. Maka kita pun harus kembali ke. Bapak Ibu ingin masuk surga? Jelas Pak, ibadah umroh pahalanya surga kok Pak ya Pak. Tidak ada balasan bagi yang mabrur kecuali surga. Betul Ki? Betul apa? Maka saat saya jadi nyanti, dulu saya penyanyi Pak. Saya punya band namanya band Kepret atau band Tabok. Kosidahan itu, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Bapak Ibu bantuin dong, lalalala. Tinggalkanlah semua belum. Lalalala aja, ada waktunya. Jadi susah lagi ke rapnya. Tinggalkanlah semua perbuatan yang keji. Nah ini baru. Udah Pak, sebentar aja Pak ya. Tinggalkan semua yang keji, perbuatan yang keji, perbuatan yang Nabi Adam pernah berbuat hilafah, memetik buah khuldi hingga Allah turunkan dari surga ke. Tapi Nabi Adam beristighfar, Allah ajarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kita pun harus napak jelas Nabi Adam Pak.
Silahkan Bapak saat di Masjidil Haram, di Multajam, di Hijaz Ismail, dimanapun tempatnya di Masjidil Haram, Bapak Ibu perbanyak istighfar ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi dari kami sendiri. Andaikan Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, pastilah kami ini termasuk orang yang merugi. Dengan istighfar ini Bapak Ibu, insya Allah Allah berikan keberkahan, Allah kabulkan doanya, Allah sampaikan hajatnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti insya Allah di Multajam banyak-banyak berdoa, di Masjidil Haram banyak-banyak berdoa setelah di Nabawi tentunya. Nah Bapak Ibu, maka haji dan umrah harus di Mekah, karena manusia pertama yang namanya Adam alaihissalam hidupnya di Mekah. Kalau yang di Bandung namanya Adam Jordan, betul Pak? Kalau yang di Amerika namanya Adam Smith. Tuh. Kalau yang di Garut Adam Tabok. Bukan Adam itu, Pak, namanya Adam alaihis. Makanya harus di Makkah. Ini kalau saya tuntaskan cerita ini Pak, kalau tadi sampai subuh belum tentu, sampai duhur juga belum tentu. Dan saya juga capek dongengnya. Jadi sekian aja dulu Pak ya. Poin yang nomor 2. Nomor 3, kenapa haji umrah harus di Mekah Bapak dan Ibu? Rumah atau bangunan yang pertama juga ternyata adanya di Makkah. Apa namanya tuh? Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, bangunan yang pertama kali ada di muka bumi ternyata di Mekah, yang namanya Ka'bah. Disitulah pusat persatuan kesatuan. Kita tidak memuja Ka'bah, tidak berdoa kepada Ka'bah, itu hanya simbolisasi untuk pusat kesatuan dan persatuan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu ntar malam akan melihat Ka'bah ya Pak ya. Allahu Akbar Pak. 120 rahmat Allah turunkan di Masjidil Haram setiap hari. 20 rahmat untuk yang melihat Ka'bah, 60 rahmat untuk orang yang tawaf baik rukun ataupun wajib bahkan sunnah, 40 rahmat untuk orang yang sudah melaksanakan tawaf, berarti doa, sa'i, i'tikaf, baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, semuanya Allah berikan pahala. 120 rahmat berarti total Allah berikan untuk kita. Belum keistimewaan Masjidil Haram, 1 rakaat sebanding dengan 100.000 pahala. Allahu Akbar. Tanah haram Makkah adalah tanah haram yang mulia, yang nomor 1 di muka bumi ini Pak. Subhanallah Bapak Ibu ya. Beruntung Pak, kita sedang menuju ke tanah yang dimuliakan itu. Maka apapun keadaannya, kondisinya belum seberapa dibandingkan dengan pahala yang Allah hidangkan untuk kita. Mungkin di jalan kita ada kepahitan, mungkin ada ujian, belum sebanding dengan pahala yang Allah berikan nanti di tanah haram. Maka bersyukurlah terhadap rahmat Allah ini Bapak dan Ibu. Yang terakhir Pak, kenapa haji umroh harus di Mekah? Ternyata Nabi dan Rasul yang terakhir pun lahir di Makkah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa haji umroh di Mekah? Supaya kuat akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu ya. Kedua, supaya Bapak Ibu kuat i'tiqad juga, tidak mengakui ada nabi setelah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Nabi wafat banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi Pak. Jangankan zaman Abu Bakar Pak, di zaman sekarang aja di Bogor 2 orang ngaku jadi nabi. Ya, Ahmad Musodek bin Gedek 1. Yang kedua Lia Aminuddin. Bapak ya, kedatangan Jibril katanya ngasih wangsit. Kalau menurut saya bukan wangsit, pangsit. Saya pernah ceramah di penjara wanita Pondok Bambu, hampir nggak jadi ceramah Pak. Kenapa? Karena ada nabi lagi di penjara. Seumur umur saya ceramah, nggak pernah ceramah di hadapan nabi. Kaget yang kedua, saya kok nabinya perempuan? Kan belum ada nabi perempuan sepanjang sejarah. Nabi itu semuanya laki, kok ini perempuan? Lia Aminuddin maksud saya. Saya ceramah cuma ngangak cingingik kayak maneh nate waktu itu ya. Bodoh amat lah, saya malah lagi dakwah gitu. Tuh Pak, dulu di Jawa juga ada yang ngaku jadi nabi, namanya Yusman Roy, yang boleh sholat diterjemah itu Pak. Kan di Jawa tuh. Kalau jadi Pak beneran sholat diterjemah, boro-boro selesai itu sholat mikirin Arabnya aja udah pabaliut, antara ta, sya, ta ya.
Antara yang tebal yang tipis saja masih pabaliut kita. Orang ngajarin orang Padang nyebut ro ra jadi berantem jadinya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ro ra mau orang Padang tuh ngajarin orang Jawa ngalamin melulu. Alhamdulillahirabbil alamin, berantem lagi. Ngajarin orang Sunda nggak bisa nyebut da, Pak. Padahal orang Sunda pinter nyebut kuda. Azan adan berantem lagi. Itu di situ aja kita apalagi diterjemah. Tuh Pak, kalau orang Padang dengan bahasa Padang, orang Sunda dengan Sunda, Betawi dengan Betawi, Jawa dengan Jawa, ngumpul semua di masjid 27 provinsi, ramai itu sholat. Allahu Akbar, cek orang Sunda, Allahu Akbar. Allahu Akbar, datang orang Jawa, gede banget. Datang orang Padang, nan gadang. Ramai itu sholat. Itu baru takbirnya, belum Fatihahnya. Fatihahnya Pak diterjemahin, lama tuh sholat. Tukang kredit sampai pegal tuh nungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyobat jenengan Gusti tenu maha asih, maha welas, itu sholat sampai gitu-gitu amat. Capek Pak, gak usah dicontohin semuanya, lama Pak ya. Sekedar contoh, Yusman Roy Wuru mabok tuh Pak, bukan Jibril yang datang, Jabrol itu. Indonesia terlalu banyak pengakuan aliran sesat. Hatta bukan yang sesat, antara yang seakidah aja kita ramai Pak. Yang jelas-jelas syahadatnya sama, Tuhan kita sama, sholat kita sama, haji kita sama, kenapa harus saling membid'ahkan? Kata Ramadhan dalam ratu ukhuwahnya itu Pak. Kunut gak kunut rame, gak usah ke masjid sono, ada kunutnya. Kata yang sono gak ke sono, kenapa? Tidak ada kunut di sono, kagak, sini kagak, di rumah juga kagak, ujungnya gitu kan. Tahlil gak boleh, zikir bareng gak boleh, doa bareng gak boleh, akhirnya gak doa gak zikir. Yang semuanya itu sebetulnya benar Pak. Yang kunut benar, yang gak kunut benar, yang salah yang gak sholat subuh titik. Bahkan Kiai saya cerita, Ujang, nanti di surga bakal ketemu cenah. Ketemu apa Mama? Yang kunut sama yang gak kunut masuk surga ternyata. Karena sama-sama sholat subuh. Ada satu yang ke surga malah lagi berenang di neraka. Siapa tuh? Yang berantem gara-gara kunut. Itu yang ke neraka Pak katanya. Yang zikir bareng benar, yang zikir sendirian benar, yang gak benar, yang gak zikir sama sekali. Yang maulid benar, yang gak maulid benar. Yang benar mana? Yang sama-sama mengagungkan Nabi. Oleh karena itu Bapak pulang haji, pulang umroh, jangan berantem dengan perbedaan khilafi. Kemarin di Nabawi lihat nggak Pak, orang sholat beda-beda. Antara tahiyat awal, tahiyat akhir sama aja kan? Orang tidur ngorok komat langsung sholat, gak wudu lagi. Ya, takbiratul ihram macam-macam, nyimpen tangan macam-macam. Dulu pernah ada jamaah Ciamis Pak, nggak percaya kap Nabawi terbuka. Aing masih percaya sakap terbuka, cuma mana mungkin itu kan diobeng kuat gitu kata orang Ciamis. Lagi sholat sunat, Allahu Akbar, mau ruku, kap terbuka, temennya belum sholat, woi tuh kap terbuka, dia lihat dulu. Kalau lihat dulu sih nggak batal sholatnya, dia ngomong, oh iya ya terbuka, gitu. Batal nggak sholatnya? Batal. Sukimin dari Ciamis lagi Pak Contoh. Oh, udah lama pingin haji, ya Allah, dari jual apa, ngumpulin apa, akhirnya Allah nakdirkan dia berangkat haji, udah puluhan tahun. Udah seorang kampung kan Pak, lugunya lugu lucu kan. Orang di luar aja udah teriak-teriak, belum sampai rodoh, teriak ya Rasulullah, Kimin datang nih, gitu. Ya orang kampung, salah nggak Pak? Ya enggak dong. Polisinya aja itu yang nggak ngerti bahasa Sunda, ditangkap. Orang dia cinta sama Nabi kok. Ya Pak ya, Kimin datang ya Rasul nih, gitu kata Sukimin. Lah sekarang kalau udah di paket-paket gitu ya Pak, pegel nunggunya Pak ya. Udah ngantuk-ngantuk dibuka berubut. Berubut. Hampir dijong-jolong kemarin kita ya. Ya ampun, kayaknya tapi Bapak dapat semua salat tarawih Pak ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, haji umroh kenapa harus ke Mekah? Ternyata ada kandungan dan hikmah. Filosofis, banyak para ulama menjelaskan tentang filosofis, terlalu banyak yang diuraikan Pak. Ini hanya secuil aja dari apa yang disampaikan oleh para ahli. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan pada intinya, supaya Bapak Ibu tidak sekedar tawaf, tidak sekedar sa'i, tapi mengambil maknanya. Tawaf itu berputar, harus ada dalam putarannya Allah Subhanahu. Sa'i itu berusaha, tidak hanya sekedar sa'i. Kita harus berusaha di muka bumi ini. Baik rizki, baik mendidik anak, baik untuk bisa belajar dan lain sebagainya, harus belajar. Dan itu ada dalam pelajaran sa'i. Baik, Bapak Ibu sudah lapar? Sudah, jujur aja Bu. Ya, baik, sebelum Ustadz Wildan membagikan al-baik, kita talbiyah kembali.